Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, teman-teman, dalam kuliah ke-12 sistem operasi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem manajemen file ya, atau sistem file, di mana ini merupakan bagian dari sistem operasi yang berfungsi untuk memudahkan bagaimana file itu bisa disimpan di disk, bisa terbaca oleh user dengan penyajian yang mudah dari segi sistem, bagaimana sistem mengelola dan bagaimana user itu melalui program bisa mengedit atau mengakses file tersebut ya. Jadi sistem file ini sangat penting ya, sangat bermanfaat dalam kita untuk memanipulasi file, termasuk mentransmisikan file ke IO device ya. Nah, setiap sistem operasi pasti memiliki sistem manajemen file karena ini berkaitan dengan bagaimana sistem operasi itu mengatur media penyimpanan dan bagaimana sistem operasi tetap bekerja dengan file-file yang aktif maupun yang mana file yang perlu diistirahatkan ya. Karena itu kaitannya dengan alokasi memori juga. Ya, sistem manajemen file itu mengharuskan ya suatu file itu memiliki sifat yang paling tidak ada 3 macam ini, sifatnya yang bisa terukur ya. Kalau kita perhatikan misalkan kita mengcopy data atau mentransfer, itu kalau ukuran data belum diketahui, itu biasanya dia akan menunggu sampai ukuran data diketahui, barulah file itu bisa ditransfer ya. Karena itu berhubungan dengan bagaimanakah data itu akan disimpan, berapakah alokasi memori yang dibutuhkan untuk menampung hasil transmisinya. Ya, biasanya file itu harus terdefinisi size-nya. Kemudian memiliki sifat persistence ya. Sifat persisten itu seperti volatile. Apabila dimatikan komputernya, maka file itu tetap tersimpan di disk ya. Informasi dapat bertahan meski proses yang membangkitkan file tersebut itu berakhir atau diam ya. Sehingga file tetap dapat digunakan kembali di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya file itu kan tersimpan di disk ya. Kita baru bisa membuka itu karena adanya disk, adanya sistem file. Sehingga dari sistem file itu menghadirkan blok-blok file yang sebenarnya itu 101010, tapi di dalam tampilan yang kita akses itu berbentuk folder ataupun file-file yang ada ikonnya yang sudah terasosiasi dengan program-program yang berhubungan. Misalkan file .mkv ya berarti ada icon media player atau mungkin Gomlayer dan sebagainya. Kemudian kalau file yang berhubungan dengan dokumen hasil pengetikan ya itu .doc atau .odf dan sebagainya ya. Kemudian sifat berikutnya file itu bisa di-sharekan ya, bisa di-sharekan, ditampilkan untuk diakses oleh single user atau multi user ya. Nah, file dapat digunakan oleh banyak proses untuk mengakses informasi secara kongruen. Ini yang paling terasa apabila kita memiliki server ya. Server itu isinya ada halaman page yang terus-menerus online, terus-menerus hidup ya. Contohnya kemarin kalau Spada mati itu karena servernya dimatikan. Nah, itu ketika server itu hidup, kita itu mengakses halaman indeks HTML Spada, walaupun yang mengakses banyak itu tetap bisa secara kongruen itu karena adanya sistem file dan sistem yang ada pada server tersebut supaya server itu bisa untuk melayani multi user ya. Jadi sifat shareability ini memang harus ada dalam sistem file. Nah, sasaran manajemen file ini adalah salah satunya memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai dan bagi sistem tentunya. Pemakai bisa merasakan manajemen yang baik itu karena manajemen yang dilakukan oleh pemakai itu sesuai dengan yang bisa terbaca oleh sistem, yang bisa diakui oleh sistem. Termasuk dalam hal penamaan file. Kita biasanya kalau mau menamai file ada tanda backslash atau tanda koma petik, nah, itu akan muncul semacam warning ya. Karena itu tidak diakui, tidak diperbolehkan oleh sistem. Tanda-tanda itu hanya bisa digunakan oleh sistem dalam memanipulasi file. Nanti kalau misalkan itu muncul di sistem penamaan oleh user, maka akan mengganggu bagaimana sistem mengatur file-file tersebut. Karena biasanya notasi-notasi itu berkaitan dengan pemrograman ya. Dan program-program di dalam sistem operasi itu kan akan berasosiasi dengan kernel dan dia akan menggunakan tanda-tanda itu. Itu kalau konflik nanti bisa menjadi semacam ambigu ya. Misalkan dia akan membaca data tertentu, kemudian data itu ternyata menggunakan tanda-tanda seperti itu yang kita namai melalui penamaan user, itu akan konflik. Kita akan menggunakan, tapi ternyata tanda itu digunakan oleh
sistem begitu. Jadi untuk menghindari konflik ya jadi memang di dalam sistem operasi ini antara bagian yang terprogram semacam library sistem file dengan file user yang diakses oleh user itu dipisahkan ya. Library file sistem file itu tidak boleh ditampilkan karena itu akan berpotensi untuk penyalahgunaan akses ya. Harusnya khusus file-file tadi itu di bagian library diakses oleh sistem operasi, tapi ketika ditampilkan, ternyata itu malah salah diakses oleh user. Nah itu kan nanti repot, nanti akan mengganggu manajemen file yang seharusnya spesial dilakukan oleh OS ya. Nah ini salah satu sasaran manajemen file ya, ini create, update, delete. Ada yang satu record, ada yang multi record ya, seperti itu. Kemudian menjamin data pada file adalah valid ya. Data itu tidak korup. Kalau misalnya data itu korup ya ada warningnya. Nah itu kan sistem file yang mengecek ya. Kemudian optimasi kinerja. Optimasi kinerja ini tadi bisa menurut dari sistem, kemudian bisa juga menurut dari sudut pandang pemakai ya. Dari sistem ini meningkatkan jumlah throughput keseluruhan. Jadi throughput keseluruhan itu adalah semacam akses ya, file yang diakses secara maksimal. Tidak ada memori yang terbuang. Atau misalkan ada file yang sudah diakses, bagaimanakah bagian-bagian yang tidak dipakai oleh file itu, memori itu bisa dialokasikan untuk proses yang lain sehingga throughputnya bisa maksimal ya. Kemudian menurut pemakai ini adalah cepatnya waktu tanggap ya. Dengan adanya sistem manajemen file ini, maka pemakai akan merasakan file yang dicari sudah diindeks oleh operating system sehingga terasa cepat ditemukan dan mudah untuk diakses. Kemudian menyediakan dukungan untuk input-output device ya, karena memang sistem manajemen file juga menyediakan fasilitas untuk transfer file, khusus transfer file dari file-file dasar ke I/O ya, dengan berbagai macam I/O device. Nah, kemudian sasaran berikutnya dalam manajemen file ini adalah meminimalkan potensi kehilangan atau pengerusakan data. Nah, biasanya dalam sistem manajemen file, kalau kita user itu akan menghapus, itu akan diberitahu, ada warning, apakah Anda akan betul-betul mendelete. Nah, semacam itu ya, itu meminimalkan potensi salah hapus atau kehilangan data. Kemudian menyediakan sekumpulan rutin interface I/O. Ya, tadi ya, setiap file-file itu berasosiasi dengan file yang berasosiasi dengan program yang membukanya. Nah, program yang membukanya biasanya juga menggunakan hubungan asosiasi dengan perangkat-perangkat I/O keluaran ya. Contohnya monitor, yang pasti adalah monitor. Bagaimana ketika file itu dibuka, maka muncul di monitor. Maka itu sudah merupakan sistem file itu memiliki interface dengan rutin dari I/O-nya. Kemudian menyediakan dukungan I/O bagi banyak pemakai dalam kasus sistem multi-user. Kalau misalkan file itu di-sharingkan, maka dia akan muncul pada file Explorer atau Windows Explorer-nya pada komputer yang terhubung pada LAN. Ya, jadi misalkan satu komputer ini terhubung dengan LAN Anda, kemudian saya melakukan sharing file, maka akan muncul di drive Windows Explorer Anda karena terhubung pada LAN ya. Kita terhubung pada LAN yang sama. Nah, fungsi daripada manajemen file ini ya, kegunaannya pemakai dapat menciptakan, memodifikasi, dan menghapus file. Jadi ya fungsinya supaya bisa dikelola oleh user dan bisa dikelola oleh sistem. Tentunya user dalam mengelola ini dibatasi supaya cara pengelolaannya tidak ngawur. Contohnya ya dalam penamaan tadi, jangan sampai menggunakan lambang-lambang slash yang biasanya digunakan oleh level library dari sistem file ya. Gitu, supaya tidak merusak library. Kemudian pemakai dapat memakai bersama file secara terkendali. Ini masalah tadi shareability. Kemudian mekanisme pemakaian file secara bersama, yaitu menyediakan beragam tipe pengaksesan terkendali, seperti apakah file ini berada pada user misalkan file ini berada pada grup administrator atau file tersebut berada pada grup guest ya. Tentunya berbeda user account itu akan membedakan apa sih metode akses yang dibolehkan pada file itu ya. Ya, apakah hanya di read saja, boleh di read saja, ataukah boleh di read, boleh write, boleh execute, dan atau kombinasi yang lainnya.
Nah, pemakai dapat menstrukturkan berkas-berkasnya sehingga menyamankan aplikasi ya. Jadi dari sisi user itu bisa mengatur ya, melalui tree, kemudian folder, subfolder, itu bisa bagaimanakah dengan penamaan yang aman tersebut membentuk hierarki-hierarki sehingga memudahkan dalam aplikasi mencari aplikasi untuk mengindeksnya. Nah, aplikasi-aplikasi untuk mengindeks file itu ada beberapa ya selain Windows Explorer ya. Nah, kebetulan biasanya kalau kita kurang begitu mengeksplor apa sih file-file manager selain Windows Explorer, itu ya kita mengandalkan Windows Explorer. Nah, sayangnya Windows Explorer ini terlalu detail ya. Dia memunculkan banyak fitur-fitur sistem aplikasi yang sistem file yang detail ya, sehingga kita kalau mencari file di Windows Explorer itu terkesan lemot, lama ya, berat gitu. Padahal cuma mencari file TXT ya, file TXT-nya di My Document, tapi yang dicari sudah kemana-mana gitu, dan waktunya lama, apalagi di Windows 10, apalagi di Windows 11 ya. Nah itu karena Windows Explorer ini memunculkan banyak fitur. Nah, sehingga kita perlu semacam tools atau software pihak ketiga yang khusus berfungsi untuk mengindeks dan mencari file. Tidak ada fitur-fitur lain seperti moving, drag and drop copy, kemudian fitur-fitur yang kompleks seperti di Windows Explorer. Contohnya adalah aplikasi yang namanya itu Everything. Ya, Everything ini diakui oleh banyak user ya, seperti yang kita lihat di YouTube. Itu dengan Everything ini kita bisa mengetikkan salah satu entry ya. Jadi jendelanya sederhana, hanya sebuah entry, kemudian di bawahnya adalah list file yang ditemukan dengan entry yang kita ketikkan. Maka dengan sekali ketik ini nanti akan muncul kira-kira file yang berasosiasi dengan nama yang kita ketik itu apa. Itu akan sangat cepat ya, lebih cepat daripada Windows Explorer. Ya tentunya memang Everything ini adalah software yang didesain khusus dengan algoritma pencarian, algoritma pengindeksan yang khusus untuk mengindeks file-file dari isi harddisk kita. Lain halnya dengan Windows Explorer. Memang Windows Explorer bisa untuk mengindeks, tapi di sana juga dimunculkan fitur-fitur yang lebih detail. Sehingga ketika ngeload itu nanti ya lama karena dia harus tetap bagaimanakah dalam situasi itu menghadirkan fitur-fitur seperti tadi fungsi drag and drop dan fungsi-fungsi kompleks ya, seperti itu. Nah, pemakai dapat melakukan transfer informasi antar berkas ya. Salah satu fungsi manajemen file ya. Kemudian ini banyak lagi menyediakan kemampuan backup dan recovery ya untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau upaya penghancuran informasi ya. Jadi backup atau recovery ini memang ada pada dialokasikan oleh sistem operasi di sekian giga harddisk kita ya biasanya. Kemudian nanti kalau kita mengalami semacam sistem failure, kita ingin membalikkan sistem ke semula, kita bisa memanfaatkan recovery system atau sistem restore ya. Nah itu sistem restore ini akan memanggil file-file yang terbackup pada disk yang dialokasikan tadi sehingga kita bisa kembali pada kondisi di mana sebelum terjadi failure itu ya. Tentunya kondisi tersebut sudah disimpan di dalam file yang terrecovery, file yang disk yang digunakan untuk recovery ya. Nah, pemakai mengacu ini fungsi manajemen file berikutnya. Pemakai mengacu file dengan nama simbolik bukan menggunakan nama mengacu peralatan fisik. Nah, tadi tanda-tanda semacam asterisk kemudian tanda-tanda yang identik dengan library atau program itu biasanya mengacu pada peralatan fisik. Nah, sehingga kita pemakai hanya boleh dengan nama simbolik yang mengacu pada nama-nama kita. Ya, hindari penamaan dengan kata my device, print dan sebagainya. Itu kan mengacu pada peralatan fisik ya. Nah, hindari itu. Tapi gunakan nama-nama yang unik. Kalau kita ingin menggunakan nama hierarki pada folder, gunakan misalkan folder underscore 01, awali dengan 0 ya. Kalau tidak diawali dengan 0 nanti 01, kemudian kita ngetik kalau kita menggunakan 1 kemudian nanti 02. Intinya begini, kalau tidak menggunakan diawali dengan 0 nanti akan loncat ya, tidak akan terjadi urutan ya dalam sorting folder tersebut. Biasanya kan kita kalau menamai cuma folder underscore 1, folder underscore 2 ya. Ini
sebaiknya gunakan folder underscore 01, folder underscore 02. Kemudian kalau 1, kemudian 1.2, 1.3, kemudian 2, itu akan terurut seperti itu. Nah, pada lingkungan yang sensitif, di mana dikehendaki informasi, ini perlu adanya pengamanan ya, adanya pembatasan privilege. Perlu di hidden atau perlu dibatasi penggunanya ya. Kemudian salah satu fungsi manajemen file berikutnya itu menyediakan interface user friendly. Jadi mengapa interface user friendly? Karena di filenya itu sudah terasosiasi dengan program yang biasa umumnya digunakan untuk membuka file tersebut ya. Kemudian di sisi kita pengguna ini melihat list file itu dalam bentuk file dan folder. Sebenarnya komputer tidak seperti itu. Komputer itu melihat dalam bentuk blok-blok data. Nah, kita kalau dihadapkan dengan bentuk blok-blok data, itu akan rumit. Nah, sehingga apa yang menyebabkan kita bisa melihatnya itu dalam bentuk file dan folder? Itu karena adanya abstraksi yang dihadirkan oleh sistem file ya, atau sistem manajemen file dari OS. Sehingga kita seolah-olah memiliki interface. Oh, file-file itu bentuknya adalah direktori-direktori atau tersimpan di dalam direktori-direktori begitu. Nah, ini arsitektur sistem manajemen file ya. Ini dari atas, ini adalah program pemakai. Nah, program pemakai ini nanti akan berhubungan dengan jenis sistem aksesnya. Jadi, misalkan program itu, misalkan program untuk mengakses file video ya. Nanti ini akan berhubungan dengan sistem aksesnya. Apakah ada video yang perlu diakses dengan secara file atau file video itu masuk dalam kategori sequential file atau sequential file yang terindeks atau multiple index file atau yang terhashing atau yang multi-tiering file ya. Nah, kemudian setelah sistem akses ini ada lapisan kedua dari sistem manajemen file yaitu sistem file ya. Sistem file ini ada yang pertama pustaka atau library ya. Sistem call dalam manipulasi file dan directory. Nah, mengapa tadi tidak diperbolehkan menggunakan slash tanda-tanda tertentu? Ya, karena itu biasanya digunakan dalam sistem file untuk memanipulasi atau manajemen file supaya komputer tetap memiliki kontrol penuh terhadap file tersebut. Kemudian di sini adalah abstraksi file dan directory. Inilah yang menyebabkan kita itu melihat file itu dalam bentuk directory dan berkas-berkas yang mudah dibaca dan sudah terasosiasi dengan aplikasi yang digunakan untuk membukanya. Ya, ini abstraksi filenya. Kemudian ini adalah sistem file dasar. Maksudnya sistem file yang bawah ya, beneath sistem file. Ini menghubungkan antara file-file yang akan ditransfer oleh user ke device driver atau IO device ya. Ini khusus untuk file yang berhubungan dengan masalah transfer data ya. Di sini tidak ada pengolahan data. Di sini hanya untuk mengkoneksikan antara file mana sih atau alokasi disk mana sih yang digunakan nanti untuk transfer data gitu. Nah, ini sistem file dasar. Sistem file ini hanyalah sistem file untuk tingkat masukan atau keluaran ya. Dan ini adalah interface penghubung utama dengan lingkaran di luar sistem komputer, yaitu IO device ya. Misalkan USB atau printer atau monitor. Dan lapisan pada sistem file dasar ini berurusan dengan blok-blok data yang dipertukarkan atau ditransmisikan antara sistem dengan disk atau tape ya. Maksudnya disk floppy atau disk luar di luar hard disk. Lapisan ini berfungsi dalam penempatan blok-blok data ke dalam perangkat-perangkat penyimpanan sekunder. Jadi mentransferkan ya blok-blok data ke perangkat-perangkat penyimpan sekunder dengan buffering blok-blok data itu pada memori utama. Nah, seperti kemarin ya, ketika kita memanggil DMA itu melibatkan seperti itu, bufferingnya itu kemudian dari bufferingnya itu ditransmisikan oleh sistem file dasar yang ada pada sistem file ke ke dalam sistem penyimpanan sekunder atau IO device sekunder ya. Dan lapisan ini tidak berkaitan dengan isi data atau struktur file yang terlibat. Dia nggak ngurusi struktur file yang terlibat, tapi dia hanya tugasnya ini menempatkan aja, mentransmisikan blok-blok data ke perangkat penyimpanan sekunder dari buffering melalui memori utama ya. Seperti itu. Nah, abstraksi file dan directory ini untuk mengabstrakkan bentuk-bentuk file yang sebenarnya itu 0101 ya, byte-byte ya, tapi
supaya user itu bisa melihatnya dalam bentuk file dan folder sehingga mudah dikelola ya. Dan pemakai atau manusia ini tidak berkaitan dengan blok-blok data ya, proses atau manusia itu tidak berkaitan dengan blok-blok data, melainkan dia beroperasi terhadap abstraksi file dan directory ya. Kemudian operasi-operasi terhadap file directory ya. Tadi ada lapisan library, ini kumpulan sistem call ya, pustaka untuk memanipulasi file dan directory. Jadi dari user itu, dari program user itu pengen ngapain gitu, dia akan disaring. Oh, user ini akan memanggil file tipe tertentu dengan misalkan tipe hashing atau tipe tadi ya, tipe multi-tier file, maka dia akan memanggil sistem call yang berurusan dengan multi-tier file sesuai dengan jenis filenya, sistem aksesnya. Nah, sistem akses ini ya tadi ya, pada bagian sistem akses ini ada macam-macam ya, ada file sequential file. Ini menyediakan interface standar, interface yang terstandar antara aplikasi-aplikasi user dengan sistem file serta perangkat yang menyimpan data ya. Metode-metode pengaksesan yang berbeda-beda tergantung dari struktur file yang berbeda, ada sequential, ada hashing, dan cara-cara pengaksesan dan pemrosesan yang berbeda. Nah, maka dari sini tadi kan program pemakai ini dia akan disaring dulu. Si program pemakai memanggil file apa sih? Kalau memanggil file hash ya nanti akan berurusan dengan sistem call manipulasi file hash. Kemudian nanti akan masuk ke abstraksi file dan directory. Kemudian di sini ada sistem file dasar yang berurusan untuk mentransfer data yang terpilih tadi ya, data yang misalkan tipe datanya hashing. Kemudian nanti dia akan disimpan, ditransfer kemana gitu. Ya, jadi sistem akses ini metode yang menspesifikasikan pada bentuk struktur file yang spesifik ya, sehingga membutuhkan cara-cara sistem call yang berbeda. Kemudian dalam penamaan file, pemakai harus mengacu file dengan nama simbolik ya. Tiap file di sistem harus mempunyai nama unik, tidak boleh ambigu. Ya, penamaan file dengan nama directory tempat file memberi nama unik. Penamaan file dengan nama directory tempat file digunakan harus menggunakan nama yang unik ya. Kalau misalkan file doc kita itu misalkan tulisannya catatanku, kemudian kita membuat folder catatanku ya tetap bisa ya, karena itu berbeda. Folder adalah ruang untuk membungkus file, sedangkan file itu adalah berkas. Tapi kalau ada berkas lain dengan nama yang sama, sebaiknya dihindari ya, walaupun tipe datanya berbeda, karena itu akan kalau tipe datanya berbeda dengan nama yang sama itu masih mungkin, tapi biasanya dari sisi user akan bingung nanti. Kalau misalnya di indeks nanti muncul sama ya, namanya sama tapi tipe filenya beda, nanti bisa ada kemungkinan user salah membuka. Nah, sebaiknya untuk amannya file itu diberi nama yang berbeda-beda. Dan dalam penamaan file kita jangan menggunakan titik ya, gunakan underscore atau strip ya. Titik itu hanya digunakan untuk memisahkan antara nama file dengan ekstensinya. Hanya untuk memisahkan ekstensinya. Nah, cara penamaan ada dua pendekatan ya, sistem case sensitif ya. Sistem file itu akan mampu membedakan file itu berdasarkan huruf kecil dan huruf kapital ya. Kemudian sistem case insensitif ya. Sistem tidak membedakan antara huruf kecil dan huruf kapital. Ini ada yang seperti itu juga. Kalau di program itu yang PHP ini adalah sistem case insensitif ya, huruf besar huruf kecil tidak termasuk. Kemudian kalau di Java dan C ini case sensitif ya, huruf besar huruf kecil, variabel huruf besar huruf kecil itu masuk dalam termasuk yang berbeda. Kemudian di Excel ya, kalau kita mengindeks misalkan kolom A2, C2, misalkan kolom A2 ini kita menggunakan huruf A kecil masih bisa ditolerir. Tapi ketika nanti sampai pada kolom yang A besar A kecil ya harus sesuai dengan penulisan itu ya. Kalau kolomnya semakin banyak kan ada A besar A kecil, A besar A besar A kecil dan sebagainya seperti itu. Sampai berapa ribu kolom ya itu Excel itu ya. Kemudian ini struktur directory ya. Directory itu adalah folder-folder yang terhubung dengan struktur pohon ya. Ini kumpulan simbol-simbol yang berisi informasi dari semua file. Directory itu tidak lain adalah folder ya.
Dan kalau kita melihat di Windows Explorer itu folder itu terhubung ke folder induk, folder parent yang saling tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk semacam tree ya. Dan setiap tree itu bisa menunjuk pada subfolder berikutnya karena adanya sistem pointer. Nah, baik struktur directory maupun file itu terletak di disk ya. Backup untuk struktur directory maupun file itu dapat disimpan pada media penyimpanan sekunder. A collection of notes containing information about all file. Ya, kumpulan dari folder-folder itu menyimpan informasi abstraksi dari file-filenya. Ya, supaya apa? Supaya mudah diinterfacekan pada user ya. Sebenarnya itu adalah blok-blok data, tetapi ketika adanya sistem file itu menyebabkan blok-blok data yang abstrak itu bisa dihadirkan dalam visualisasi folder dan file ya. Seperti kita melihat folder-folder dan file dalam Windows Explorer. Nah, ini seperti ini. Jadi directory ini membungkus file-file ya, membungkus file-file. Ya, kurang lebih seperti ini. Pasti teman-teman sudah tahu ya bahwa disk itu ya di Windows ada 3, biasanya partisi menjadi 3, disk 1, disk 2, disk 3. Setiap disk itu punya partisi-partisi ya. Partisi-partisi yang berisi tentang direktori-direktori yang membungkus file. Ini ada partition C, disk 2, disk 3, kemudian disk 2 dan disk 3 ini membungkus direktori yang membungkus file yang besar. Nah, ini mungkin ini yang dimaksud adalah betul-betul di dalam komputer itu ada 3 disk ya. Kalau kita kan biasanya 1 disk tapi dipartisi kemudian diberi nama partisinya itu adalah disk 1, disk 2, disk 3 ya. Kemudian setiap blok-blok direktori yang berisi file itu juga ada sektor-sektornya begitu. Nah, ini hanya salah satu contohnya ya. Contohnya dia 3 disk tapi ini 3 disk menyimpan direktori yang sama, nggak mungkin lah. Kalau disk 2, disk 3 itu dalam satu partisi menurut saya jarang ya, ini kayaknya jarang. Tapi kalau satu disk dipartisi banyak itu mungkin. Tapi kalau disk 2 dan disk 3 itu dipartisi menjadi satu kok kayaknya itu tidak lazim, ini jarang. Biasanya kalau kita install Windows itu satu disk dipartisi menjadi banyak. Ya, ini informasi yang ada pada device directory ya, ada ini ya. Kalau kita buka Windows Explorer itu nanti di kolom kalau detail itu ada tanggalnya, kemudian modified, current length, maximum length, data last access, data last modified. Biasanya kalau sudah kita buka-buka folder tersebut itu nanti kita mensorting berdasarkan yang terakhir kali dibuka itu kita gunakan last modified ya, date last modified. Kemudian owner ID, lalu protection information, apakah directory itu hanya boleh dibaca atau bisa dipindah, bisa di copy, di move. Nah, itu ada di situ ya. Itu bagian dari informasi pada directory. Kemudian cara akses file, cara akses perangkat penyimpanan. Nah, perangkat akses ini ada perangkat akses sekuensial ya. Sequential access device, ada juga device untuk akses secara random ya. Untuk perangkat akses sekuensial ini prosesnya harus membaca semua byte atau record file secara berurutan dari awal dan tidak dapat meloncati atau membaca di luar urutannya. Contohnya adalah tape ini zaman dulu, VHS begitu. Kemudian ya kayaknya tape itu ya. Kalau disk itu karena dia muter itu bisa kita langsung menunjuk pada sektor-sektor tertentu gitu. Itu bisa meloncat-loncat kalau disk ya. Kalau tape ini kan dia sekuensial, jelas ya bentuknya kaset itu sekuensial. Kemudian perangkat akses secara random ya dimungkinkan dapat membaca byte atau record file di luar urutannya, mengakses record berdasarkan kunci atau indeks. Nah, ini contohnya pada disk ya. Kalau kita menggunakan program semacam Windows Explorer, kita langsung mencari file, yaitu dia akan meloncat-loncat berdasarkan dari entry atau kunci atau indeks yang diberikan. Kalau kita menggunakan software namanya
everything, maka akan lebih cepat ya daripada Media Explorer. Ya, ini maksudnya adalah akses file tapi yang menggunakan perangkat ya, file dari perangkat begitu. Nah, file dari perangkat yang diakses itu secara sekuensial, contohnya tape. Kemudian yang tidak sekuensial yang bisa random itu yang ya file yang ada pada disket atau hard disk ya, atau flash disk itu. Ya, ini akses file sekuensial ini hanya bisa current position kalau rewind itu langsung ke beginning ya, nggak bisa kita rewindnya sekian. Kemudian kalau forward ya langsung ke end begitu. Jadi ini harus sekuensial dari kalau mencari ya langsung dari prosesnya aja diikuti begitu. Kalau kita mau back sedikit nggak bisa, dia langsung ke beginning ya ketika di rewind. Kalau di forward ya langsung ke end gitu ya. Itu ada kan kadang-kadang kita menemukan yang seperti itu gitu. Ya, ini contoh pencarian file yang acak ya. Dia file-file itu pada setiap nama dari file, biasanya nama awal file ya. Atau misalkan file itu ada banyak semacam, ada banyak namanya panjang begitu, misalkan buku underscore sistem underscore operasi. Nah, itu sistem file itu akan membaca setiap potongan-potongan kata di situ sebagai indeks, dimasukkan dalam indeks file. Lalu ketika kita memasukkan salah satu indeks itu, ya entah kita memasukkan buku atau memasukkan sistem, nah, itu akan ada logical number karena tadi bagian dari potongan-potongan namanya itu sudah terindeks pada index file ya, dan sudah diberikan index number, logical record number. Nah, dengan ketemu dengan logical record number, ketika hasil dari pencarian menggunakan indeks itu muncul ya, nanti ketika diklik itu akan logical number-nya itu akan menuju pada relative file yang dicari, relative file yang ditemukan. Jadi kalau kita menggunakan everything, nanti kita misalkan mencari buku underscore system underscore operasi.pdf, kita menggunakan ketikan saja indeksnya namanya operasi, akan muncul beberapa file yang menggunakan kata operasi. Kalau kita sudah menemukan, maka ketika kita klik logical record itu akan langsung membypass kita ke relative file yang ditemukan ya. Ya, sama seperti Media Explorer, cuman everything ini lebih cepat ya. Coba aja nanti teman-teman menggunakan software everything ya. Softwarenya sangat ringan dan itu banyak yang memberikan testimonial yang baik ya. Kemudian dalam mengakses file ini ada kriteria memilih organisasi atau cara-cara penataan file ya. Nah, kriteria dalam cara-cara penataan file itu yang diutamakan, yang pertama adalah redundansinya kecil, supaya pengulangan data yang tidak perlu itu kecil ya. Makanya dengan penamaan file yang berbeda itu akan memudahkan proses pencarian. Kalau proses pencarian sulit, maka akan ada pengulangan pencarian yang tidak ketemu-ketemu. Kemudian bagaimanakah dalam akses file itu supaya mudah dan cepat diakses? Maka organisasi file itu harus disusun ya sedemikian rupa supaya aksesnya cepat ya. Misalkan penamaannya itu mudah ya dari sisi user. Kalau penamaannya mudah, tersistematis, misalkan folder 1, folder 1.1, atau misalkan dokumen version 1, dokumen version 1.2. Oh, itu memudahkan user, artinya ada kelanjutan dari version sebelumnya begitu. Maka dengan seperti itu akan melakukan pembaruan itu akan lebih mudah ya. Dan lebih mudah dalam melakukan pemeliharaannya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita itu menata itu akan lebih mudah ya dalam melakukan pencarian, pengaksesan, kemudian memperbaharui, karena akan memperbaharui menjadi mudah karena lebih mudah menemukan filenya gitu. Dan untuk memperbaharui, bagaimanakah memperbaharui yang tidak menyebabkan salah penamaan. Nah, itu apabila filenya sudah tertata berdasarkan abjad, maka kemungkinan salah penamaan akan kecil ya. Dan biasanya kalau sudah tertata secara abjad itu, kita mencari file yang sudah diperbaharui, misalnya sudah kita rename atau sudah kita modify, itu mudah. Seperti itu, karena kita menggunakan tata cara organisasi file yang memudahkan akses file ya. Nah, berdasarkan tipe file ini ada dibedakan jadi 2. Oh, ada 3 ya.
Yang pertama ini file reguler. Nah, file reguler ini file yang berisi informasi yang terdiri dari file ASCII dan file biner ya. File.exe itu adalah file biner ya, seperti itu. Kemudian file directory. File directory ini merupakan file yang berisi informasi mengenai file-file yang termasuk dalam directory itu. Ini biasanya kalau di directory itu ada file ya. Kalau misalkan teman-teman membuka directory di Android, ya, directory Android DCIM atau apa itu pasti ada file ya, file yang memuat informasi file-file yang ada pada directory itu. Mungkin untuk mengindeks, misalkan kita mencari foto, nah itu terangkum dalam file yang ada di directory itu atau file directory itu. Kemudian file spesial ya. Ini merupakan nama logik perangkat input-output ya. Perangkat input-output ini dapat dipandang sebagai file. Nah, biasanya ada printer.sis atau apa ya. Biasanya nama-nama file itu ada yang namanya itu mengacu pada ya nama device begitu. File spesial karakter ya. Berhubungan dengan perangkat I/O aliran karakter. File ini memodelkan perangkat I/O seperti terminal, kemudian printer, port jaringan, modem, dan alat-alat. Dan ini tidak memodelkan, istilahnya tidak merepresentasikan penyimpanan sekunder. Nah, ini file disebut file spesial karakter ya, file yang berkaitan dengan I/O ya. Kemudian file spesial block ini berhubungan dengan perangkat I/O sebagai kumpulan blok-blok data yang berorientasi pada blok. Misalkan file.zip.jar ini berhubungan dengan kumpulan blok-blok data ya. Mengapa .jar ini termasuk yang berhubungan dengan perangkat I/O? Karena kita bisa saja menyimpan .iso, file.iso itu dalam bentuk .jar yang berpartisi ya. Dengan membuka satu partisi aja .iso itu nanti akan teranzip seluruhnya ya. Jadi ini berkaitan dengan blok-blok data begitu. Nah, ini atribut file ya. Atribut file ini adalah informasi tambahan mengenai file-file untuk memperjelas dan membatasi operasi-operasi yang dapat diterapkan ya. Atribut digunakan untuk pengelolaan file. Ada metadata file, kemudian ya keterangan-keterangan tambahan dalam file tersebut. Nah, biasanya kalau ahli-ahli forensik ini ingin menggunakan suatu file rekaman untuk barang bukti yang istilahnya punya nilai hukum, itu harus memeriksa atribut filenya sudah berubah atau belum. Kalau misalkan rekaman CCTV itu atribut filenya itu sudah berubah, maka nilai hukum untuk dihadirkan sebagai barang bukti di sidang itu akan berkurang ya. Lain halnya kalau barang bukti itu masih otentik, tidak ada atribut-atribut file yang mengindikasikan file tersebut pernah diedit atau pernah berubah, maka itu akan menjadi bukti yang kuat dalam persidangan. Sehingga zaman sekarang ini kan banyak CCTV ya. Apalagi ya seorang yang punya CCTV kalau menghilangkan barang bukti CCTV-nya maka akan sulit. Nggak cuma dihilangkan lah, cuma dirusak aja. Dirusak itu nanti sudah nilai nilai kekuatan hukumnya sudah berkurang kalau menjadi barang bukti di pengadilan. Nah, file itu juga punya struktur ya, struktur yang sederhana, kemudian yang kompleks. Kemudian dari struktur file tersebut menentukan bagaimana sistem operasi itu atau program itu membuat keputusan ya. Nah, ini yang sederhana ada yang word bytes atau binary ya. Kalau kita membuat file hasil dari pemrograman di C++ atau apa itu yang sederhana. Kemudian struktur yang kompleks ini adalah relocated, load file, kemudian formatted dokumen yang terformat ya. Dokumen yang terformat sesuai dengan program pembukanya, misalkan file.cdr, file.mkv, ini kompleks ya. Nah, ini atribut file. Atribut file ya tadi ya. Ini ada protection, location, size, type, time, date, user identification. Kemudian ada juga nanti kalau menggunakan program tambahan itu bisa melihat hashing. Setiap file itu punya semacam hashing ya, atau semacam istilahnya sidik jarinya file gitu. Sidik jarinya itu sudah rusak atau belum. Kalau file itu masih murni, belum pernah diedit, itu sidik jarinya atau hashingnya itu masih sama dengan file aslinya begitu ya. Nah, itu nanti yang digunakan oleh
apa namanya, ahli forensik untuk menghadirkan file tersebut dalam persidangan sebagai barang bukti. Nah, ini ya atribut file. Banyak ya atribut file ini, intinya ya memberikan flag-flag sebagai penanda. Penanda ini mencirikan misalkan temporary flag, ini 0 untuk normal, 1 untuk dihapus saat keluar dan sebagainya. Ini ya atribut file ini membantu sistem file dan sistem operasi dalam mengelola file itu sendiri ya. Kemudian operasi-operasi terhadap file itu meliputi create, update, delete. Kemudian ada open file. Open itu pasti membuka file dan menampilkan file pada I/O device. Kemudian close, read, write, append ya, menambahkan data atau menempelkan data pada berkas. Kemudian get atribut, membaca atribut berkas ya. Kalau kita pakai property ya, klik kanan property begitu dan sebagainya. Kemudian ini sharing file ya. Sharing file ini untuk menghadirkan file tersebut supaya bisa diakses oleh multi user ya. Ada misalkan tadi kita laptopnya terhubung pada LAN dengan laptop lain, maka file yang kita sharing itu akan muncul di laptop lain, akan muncul di Windows Explorer di laptop lain. Saya yakin teman-teman pernah di tugas itu membuat sharing file ya, pasti pernah melakukan ini, atau paling tidak pernah membuka tutorial-tutorial tentang sharing file ya. Nah, sharing file dapat dilakukan melalui skema proteksi. Jadi sharingnya itu memerlukan semacam password privilege atau tidak gitu. Ya, ini tadi ya yang share system secara terdistribusi itu menggunakan jaringan, apakah jaringan LAN atau jaringan public network pada online ya. Kalau server itu yang dibuka misalkan di Spada ya pasti dia di online kan tidak hanya di LAN tapi di WAN ya, di public network yang bisa diakses oleh seluruh pengguna sistem di UPN misalkan. Nah, proteksi ya. Jadi pemilik atau pembuat file itu dapat mengendalikan file ya dengan memberikan privilege ya. File itu boleh diapakan? Apakah cuma boleh di read ataukah boleh di read, write, execute dan sebagainya. Ya, itu kalau di Windows itu dengan membuka klik kanan ya, klik kanan kemudian nanti di bagian security kita memilih file tersebut dialokasikan atau diberikan hak aksesnya kepada siapa penggunanya. Apakah administrator, apakah guest, kemudian si guest atau administrator tadi boleh melakukan apa aja dengan file tersebut begitu. Ya, ini sebagian dari cara-cara proteksi ya. Kalau misalkan komputer kita sering dipegang anak-anak ya kita kasih akun guest saja supaya tidak mengakses bagian-bagian yang penting ya dari pekerjaan kita begitu. Nah, ini ada security implementation ya. Jadi di dalam sistem operasi atau sistem file itu ada access control list. Setiap file itu dikaitkan dengan otorisasi dan list hak operasi terhadap file dari berbagai proses ya. Nah, otorisasi itu nanti berfungsi apa? Berfungsi untuk mengidentifikasi siapa pemakainya, program yang menggunakan, dan terminal-terminal yang terlibat ya. Dan list itu dapat beragam, boleh melakukan move, delete, open dan sebagainya tadi ya. Kalau di Unix, sistem operasi berbasis Unix seperti Linux itu RWX ya, biasanya RWX gitu. Hak aksesnya ya. Kalau cuma R saja berarti hanya boleh read saja ya. Jadi akses control list ini adalah list-list yang memuat akses kontrol yang diizinkan kepada file tersebut termasuk otorisasinya. Kemudian capabilities, setiap proses diasosiasikan dengan objek ya. Dapat digunakan operasi yang diizinkan, jenis objek, hak pointer ke objek tersebut. Nah, capability ini disimpan di mana? Di OS ya, di bagian kernel atau disandikan di user space ya. Setiap proses diasosiasikan dengan objek, dapat digunakan operasi yang diizinkan, di mana capability disimpan.
Ya ini apa namanya, semacam file-file tersebut nanti berasosiasi dengan file apa sih atau objek apa yang biasanya digunakan untuk membuka ya. Ya intinya seperti itu. Sehingga dia dipointerkan ke bagian aplikasi yang biasa digunakan untuk membuka itu. Misalkan PDF ini kadang-kadang kalau belum kita install Adobe Acrobat Reader atau apa Foxit Reader, nanti diasosiasikan dengan Mozilla atau mungkin Google Chrome ya, karena Google Chrome punya kapabilitas untuk membuka file PDF ya. Ya, ini kemudian recovery, salah satu dari kemampuan file system itu adalah recovery ya. Recovery ada tiga macam. Itu ada pemeriksaan rutin, ini dengan cara membandingkan data pada structure directory dengan blok data pada disk ya, dan mencoba memperbaiki ketidakkonsistenan ya, atau mendefragment gitu. Kemudian menggunakan sistem backup data dari disk ke storage device. Misalkan kita ingin melakukan backup data ya, backup data sebagian dari disk ke storage device di luar disk itu ya, misalkan ke floppy disk atau ke apa namanya USB disk ya, USB drive gitu. Kemudian recovery file yang hilang dengan merestore dari backup. Jadi ada semacam alokasi di disk yang dialokasikan sekian untuk suatu waktu melakukan sistem restore apabila user ingin melakukan sistem restore. Nah, biasanya kalau virus itu sudah menjangkiti OS, virus itu akan memblok setiap aplikasi-aplikasi atau ya semacam ini ya, Windows R ya, Windows R atau Run itu biasanya diblok karena kita bisa menuju ke sistem restore ya. Kemudian akses ke control panel juga diblok supaya kita tidak bisa merestore data, tidak bisa menghilangkan virus tersebut. Nah, solusinya kalau sudah sampai seperti itu, kita harus menghapus virus tersebut dari OS yang tidak terinfeksi virus. Misalkan kita menggunakan Hiren Boot yang terbaru ya, itu di YouTube sudah dibahas, itu Hiren Boot 2022, itu ada OS-nya dan ada antivirusnya. Kita boot saja dari situ, dari Hiren, sehingga OS di PC atau laptop kita itu akan idle, akan tidak ngapa-ngapain begitu. Sehingga kalau kita itu bootnya dari OS lain, itu virus yang ada di laptop kita tidak aktif ya. Kemudian dengan Hiren tadi, itu kita bisa memanggil antivirus untuk mendelete atau membersihkan OS yang terinfeksi ya. Karena OS yang terinfeksi tadi dia hanya diam ya. Mengapa diam? Karena bootnya menggunakan pihak ketiga. Sehingga kalau diam itu virusnya bisa tidak bekerja dan bisa dihapus dengan mudah. Nah, ini file system ya. File system itu ada file system pada hard disk dan file system pada MS-DOS ya. File system MS-DOS ini termasuk yang primitif tapi juga handal. Kenapa? Karena apabila kita itu komputer kita terinfeksi virus, namun kita bisa membuka MS-DOS, itu ada jalan yang lumayan lah untuk mengambil data-data kita ya. Karena di dalam MS-DOS ini ya memang ada link untuk mengindeks file, kemudian subdirectory dan rootnya ya. Tapi tidak mendukung proteksi. Ini berarti kita misalkan ada suatu folder yang nggak bisa dibuka karena virus, itu bisa kita lihat, kita delete atau kita manipulasi lah melalui MS-DOS atau terminal itu begitu. Kalau misalkan ada folder yang disembunyikan, nah itu di MS-DOS ini kita bisa atau di terminal. Sebenarnya terminal itu kan dari MS-DOS ya sebenarnya. Nah, itu kita bisa membuka kemudian menghapus ya. Begitu teman-teman. Kemudian ini sistem berkas PC hard disk, ini terdiri dari ini lebih kompleks daripada MS-DOS. Ini terdiri dari sektor-sektor ya. Ya, ada boot sektor, kemudian bootstrap ya. Boot sektor ini memuat informasi yang mengenai sistem berkas ya, atau struktur dari disk itu. Nah, di dalam sektor-sektor hard disk ini terdiri dari indikasinya, ya diantaranya adalah parameter, kemudian tabel partisi dan partisi aktif ya.
Indikatornya itu parameter, kemudian tabel partisi dan partisi aktif. Nah, parameter ini adalah jumlah byte per sektor, jumlah sektor per blok. Nah, kemudian besarnya root directory yang dibaca pertama kali ya. Jadi setiap kita membaca data itu pasti, atau mengcopy aja lah, mengcopy itu kan membaca data, kemudian data itu ditransfer, itu pasti dibaca besarnya ukurannya itu berapa, itu pertama kali ya. Kemudian tabel partisi ya, awal dan akhir suatu partisi, setiap partisi dapat memiliki sistem berkas yang berbeda. Jadi tabel partisi ini menentukan sistem filenya apa, FAT32 atau NTFS ya. Nah, setiap sistem file itu memiliki besaran blok-blok yang berbeda-beda ya. Apakah dalam pembacaan file itu setiap 8 blok atau setiap 100 blok atau sekian berapa blok, itu berbeda-beda. Kemudian partisi aktif ini partisi yang terdapat kode dalam menjalankan sistem file ya. Dalam menjalankan sistem file. Kemudian bootstrap. Nah, bootstrap ini adalah kode awal untuk menjalankan sistem file ya. Nah, CPU menjalankan kode room melalui instruksi 0. Nah, room ini adalah load boot sektor di memori pada sektor 0. Kemudian transfer awal dari kode ini melalui bootstrap MS-DOS. Jadi transfer ke awal dari kode itu dia melibatkan MS-DOS ya, untuk menuju bootstrap pada yang ada pada disk ya. Selanjutnya membaca root directory itu menggunakan ini file system yang berhubungan dengan I/O ya. Load input output system dan MS-DOS system. Oh ya, ini maksudnya kode awal untuk menjalankan sistem file ya. CPU menjalankan kode room, dari room itu melalui instruksi 0, kemudian room akan melakukan load boot sektor di memori pada sektor 0, kemudian transfer ke awal kode yang melibatkan bootstrap di MS-DOS, dan dari MS-DOS membaca root directory, load input output system, dan MS-DOS. Itu kalau kita menyalakan PC atau menyalakan menyalakan laptop kita ya, ada informasi, ada proses-proses yang dilalui dengan seperti ini dulu ya. Kemudian barulah nanti masuk ke bagian OS-nya ya teman-teman ya. Saya ingat dulu kalau di Windows 98, Windows 95 dulu pasti setiap kali menghidupkan komputer itu ada proses yang menampilkan semacam tampilan dari BIOS-nya, kemudian ada tampilan dari MS-DOS-nya itu ya, baru kemudian nanti muncul jendela Windows-nya itu dulu. Kalau sekarang kan kalau kita nggak ngeklik F12 itu nggak masuk ke tampilan tampilan BIOS ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi MS-DOS ini tetap ada ya, tetap ada di Windows ini, masih ada karena dia digunakan dalam boot ya. Kemudian untuk PC disk layout ya, PC disk layout ini ada sistem file ya. Di disk hard disk PC itu ada sistem file, diantaranya FAT, FAT32, exFAT, ada juga yang NTFS. Yang dibahas di sini adalah FAT ya. FAT itu adalah File Allocation Table. Nah, di dalam sistem file FAT itu memuat informasi pemakaian disk, kemudian adanya duplikasi atau backup ya, mendukung adanya duplikasi atau backup, dan satu blok terisi 1 sampai 8 sektor, maksimum 8 sektor ya, tergantung besarnya disk. Ya, sepertinya ini lebih sedikit ya daripada FAT32. Yang paling besar itu adalah satu blok yang terisi lebih dari banyak sektornya adalah pada NTFS, sistem file NTFS ya. Kemudian entry tabel ini adalah informasi satu blok disk ya, besarnya indeks itu 16 bits ya, dan memiliki nomor entry ya, atau nomor blok disknya.
Dan isi entry-nya ini bisa free atau digunakan sebagai file yang memuat indeks ya. Ya, kita biasanya nggak sampai seperti ini sih dalam aplikasinya, cuma tahu kapan kita menggunakan FAT, kapan kita menggunakan NTFS. Kalau tidak salah di harddisk yang digunakan di game ya, misalnya di PlayStation atau di konsol itu sepertinya pakainya FAT ya, sepertinya bukan NTFS. Kemudian prosedur open file di FAT ya, dia memanfaatkan MS-DOS untuk mengambil file deskriptor yang tidak digunakan, kemudian mencari slot kosong di sistem tabel file ya. Dari slot kosong itu kemudian indeks dari file deskriptor itu disimpan. Disimpannya apa? Byte pertama ya, byte pertama pada file deskriptornya. Kemudian ketika open directory atau pad file dari file itu, sistem akan mengambil nomor awal tadi, kemudian dimasukkan ke dalam link, lalu link itu digunakan untuk masuk pada blok berikutnya. Jadi dia akan mengambil nomor awal ya. Tadi indeks tadi yang disimpan pada itu adalah byte pertama dari file deskriptor itu sebagai pad name. Ketika di open, pad itu akan terbuka, kemudian nomor awalnya atau byte pertamanya akan diambil, lalu digunakan untuk menghubungkan pada blok berikutnya, untuk membuka blok berikutnya. Ya, demikian teman-teman untuk pembahasan mengenai manajemen file. Silahkan nanti teman-teman juga mengeksplor dari berbagai sumber atau memperluas materi-materi tentang sistem manajemen file ya. Termasuk ini yang mungkin berguna, silahkan Anda cari bagaimanakah cara-cara untuk membersihkan OS kita ya dari file-file virus kalau kita menggunakan OS dari pihak ketiga. Apakah dengan dual booting, misalkan teman-teman menggunakan dual booting dari Linux, itu bisa digunakan untuk menghapus virus yang ada di Windows teman-teman, atau mungkin dengan dual booting itu teman-teman bisa menginstal antivirus ya. Menginstal antivirus, yang antivirus itu digunakan untuk menghapus virus-virus yang ada pada Windows teman-teman. Nah, tentunya ada kan aplikasi di Linux itu yang bisa digunakan untuk membuka aplikasi atau software yang biasanya running di Windows itu kan ada. Saya lupa namanya itu. Wine kalau nggak salah, Wine ya. Jadi Wine di Linux itu bisa nggak membuka antivirus, kemudian antivirus itu dijalankan dari Linux untuk menghapus OS yang ada di Windows itu, bisa nggak? Coba nanti teman-teman cari ya, karena itu akan berguna suatu saat kalau ya harapannya tidak, tapi kalau ada yang terkena virus itu Anda bisa membantu ya menghapus OS yang terinfeksi virus dari OS yang tidak terinfeksi atau dari pihak ketiga. Ya, kalau yang ya tanpa repot-repot membuat dual booting ya kita pakai kita cari ini aja, Hiren Boot ya, yang sudah diperbarui itu ada yang tahun 2022. Di Hiren itu ada OS-nya. Jadi kita bootingnya dari Hiren. Sehingga OS kita yang terinfeksi itu akan diam dan kita akan masuk ke Hiren Boot sehingga kita bisa melihat atau mengecek atau memanipulasi isi daripada OS yang terinfeksi virus itu, atau bisa juga dari Hiren itu kita menjalankan antivirus untuk membersihkan OS kita yang terinfeksi virus ya, seperti itu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian, tetap semangat teman-teman. Mungkin kita kurang 3 pertemuan lagi ya. 3 pertemuan lagi, teman-teman tetap semangat dan sempatkan untuk menyimak video-video rekaman yang saya berikan ya. Paling tidak kalau teman-teman menyimak itu setidaknya sudah belajar ya, dan itu akan meringankan Anda dalam belajar daripada Anda ngebut semalaman membaca semua materi ya. Setidaknya luangkanlah waktu Anda untuk menyimak dari rekaman-rekaman yang saya berikan ya. Itu sudah membuat kita bisa ya paling tidak punya indeks ya, punya indeks kita tentang ini gitu, nggak usah dihafalin. Nanti kalau sewaktu-waktu Anda belajar, tahu bagian ini ada di rekaman yang ini, bagian ini bisa dilihat lagi di rekaman ini. Lain halnya kalau kita tidak pernah menyimak, kemudian kita belajar secara ngebut ya, satu malam H-1 ujian, itu nanti sedikit sekali informasi yang kita tahu ya.
Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.